Yang menarik tuh gini ya, ada kan perempuan nih, dan program Nusantara Sehat itu kan diperuntukkan sebenarnya diprioritaskan untuk daerah 3T, ya. Terluar, kan, tertinggal, terpencil gitu ya, sama kepulauan ya. Iya, Pak. Nah, kan? Nah itu kok berani? Iya, awal-awalnya juga agak ada kontra ya, perempuan gitu kan, belum menikah, masih belum pernah jauh-jauh lah ya kan, nyebrang laut lagi kan, jauh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di channel Bang Sapo Maju Bahagia. Kali ini teman-teman, kita akan menceritakan sejarah atau kisah perjuangan seorang tenaga kesehatan yang bertugas di daerah 3T di salah satu daerah pesisir Kalimantan Barat, yaitu di Kecamatan Batu Ampar, Provinsi Kalimantan Barat. Dan beliau ini ikut program Nusantara Sehat. Jadi nanti kita lihat cerita tentang seorang tenaga kesehatan profesi kesehatan lingkungan ya. Jadi nanti kita bahas tentang perjuangan seorang pejuang kesehatan lingkungan di daerah terpencil ya di pesisir Kalimantan Barat, yaitu di Kecamatan Batu Ampar. Nah, di samping kanan saya telah hadir seorang perempuan ya, masih muda lah ya, kemudian dan beliau yang akan kita dengarkan kisah perjuangannya selaku tenaga kesehatan di bidang kesehatan lingkungan. Mungkin untuk lebih efisiensi, mungkin kita langsung kenalan ya, Mbak Adau ya, saya panggil Adau ya teman-teman. Mbak Adau ini adalah sanitarian di Puskesmas Padang Tikar yang ikut program Nusantara Sehat. Apa itu program Nusantara Sehat? Bagaimana ceritanya Mbak Adau ini bisa ikut program Nusantara Sehat? Kita akan dengarkan sama-sama. Namun sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya sama Mbak Adau. Silakan. Oke, Pak. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Saya asalnya dari Desa Sungai Kupa, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Saya lulusan dari Politeknik Kesehatan Pontianak tahun 2020. Terus gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga? Alhamdulillah sehat semua, Pak. Ya, jadi terima kasih Mbak. Sama. Boleh saya panggil Adau ya? Boleh Pak Adau, Pak. Lebih santai ya. Santai ya. Jadi Mbak Adau, jadi gimana cerita sebelum cerita apa sih, dengar dari mana sih program Nusantara Sehat dan apa sih program itu? Kalau dengar memang dari Poltekkes itu udah mengarahkan ke sana. Jadi tenaga-tenaga kesehatan bisa diserap dari program Nusantara Sehat, apalagi untuk daerah-daerah terpencil 3T gitu kan. Memang udah diarahkan dari Poltekkes itu sendiri. Oh, jadi udah dapat gambaran dari kampus ya, Mbak? Iya. Setelah selesai. Tidak hanya di rumah sakit atau gimana, kita diarahkan di situ gitu kan. Ada medianya. Tapi tetap harus berjuang di situ. Nah, yang menarik tuh kok bisa sih cara ikut sampai lulus tuh gimana sih kisahnya nih? Boleh cerita sedikit ya? Boleh lah cerita. Sedikit ya. Jadi enggak langsung lulus juga sih Pak. Saya udah ngikut tes sekitar ini 3 kali. Yang pertama saya ikut itu di Papua gitu. Yang kedua di Padang. Nah, yang ketiga nih penempatan, dan di situ ada keterangan diutamakan putra-putri daerah. Saat saya klik, di situ kan kita login tuh, kita daftar. Saat daftar, kita tulis nih kita sebagai apa. Barulah muncul tuh daerah-daerahnya. Saya sanitasi dan muncullah
ada padang di Kalimantan Tengah itu Pulau Pisang. Nah, kalau di Kalimantan Barat ada padang tikar. Nah, jadi kan di situ ada keterangan didominankan putra-putri daerah. Saya coba ngambil nih, walaupun udah kecil rasa hati, udah 2 kali ikut ya Pak ya. Gagal. Apalagi di dekat-dekat ini pasti banyak saingan gitu kan. Tapi tetap kita harus coba masukin semua filenya, apa keterangan kita, motivasi kita ikut wawancara, alhamdulillah diterima. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2000 berapa tuh? 2022. 2022 ya. 2022. Terus 2023. Yang menarik tuh gini ya, ada kan perempuan nih, dan program Nusantara Sehat itu kan diprioritaskan untuk daerah 3T, ya. Terluar kan, tertinggal, terpencil gitu ya, sama kepulauan ya. Iya Pak. Nah, kan? Nah itu kok berani? Iya, awal-awalnya juga agak ada kontra ya, perempuan gitu kan, belum menikah, masih belum pernah jauh-jauh lah ya kan. Nyebrang laut lagi kan, jauh gitu kan. Kalau dilihat dari kita searching gitu kan, berapa jam gitu kan pakai motor AI. Tapi karena niat kita ingin, ilmu kita tuh harus kita kembangkan, harus tersampaikan ke semua bagian sisi dunia. Walaupun tidak semuanya, setidaknya saya bisa ikut andil langsung gitu, menyampaikan apa ya ilmu yang pernah saya dapatkan di sekolah kampus gitu kan, tidak hanya teori gitu kan. Saya ingin semuanya mendapatkan fasilitas kesehatan gitu. Nah, jadi yang menarik nih teman-teman adalah tenaga kesehatan yang ambil peminatan atau jurusan kesehatan lingkungan itu cenderung tidak dikenal gitu ya, tenaga kesehatan lingkungan cenderung tidak dikenal, tidak familiar. Nah, tidak familiar oleh masyarakat. Yang dikenal tuh biasanya itu perawat, bidan gitu ya, dokter gitu ya. Tapi ini sosok sanitarian kesehatan lingkungan yang sebenarnya tenaga kesehatan yang tidak terkenal tapi mempengaruhi derajat kesehatan lewat program-program kesehatan lingkungan, dan sangat penting itu ya. Nah itu yang menarik ya. Nah ini kita angkat nih, kita kenalan bahwa tenaga kesehatan lingkungan itu juga punya peranan penting sekali ya dalam ikut andil dalam pembangunan kesehatan yang khusus di kesehatan lingkungan. Nah sekarang Mbak Dau, motivasinya lagi nih, mungkin cerita lebih tegas lagi nih motivasinya sehingga berani ikut ambil bagian dari program Nusantara Sehat ini. Motivasinya tuh yang ingin berkontribusi langsung, tidak hanya kata orang tuh ya ingin menyampaikan ilmu gitu aja, tapi kita turun langsung ikut andil apa sih permasalahan apa yang harus kita lakukan gitu kan, karena setiap daerah, kalau daerah yang di perkotaan beda lagi masalahnya, begitu juga di perkampungan pedalaman mungkin masalahnya lebih kompleks gitu kan. Nah di situ semakin kompleks masalah, semakin kita punya banyak ini masukan untuk diri kita gitu, dan kita bisa membantu orang-orang di sana. Jadi kesehatan tidak hanya di kota, semoga sampailah ke pelosok-pelosok negeri, mereka juga tetap harus kita perhatikan gitu. Nah, menarik tuh. Jadi bukan hanya sekedar teori ya, ikut coba andil untuk bermanfaat ya, ini dapat bermanfaat bagi masyarakat ya. Nah, selanjutnya nih, Mbak Dau, udah dapat lulus ya di NS kan. Ini kan bayangan penempatan tuh daerah yang akan menjadi tempat tugas itu awalnya seperti apa, terus ceritakan bagaimana setelah sampai di lokasi itu bayangan apakah sesuai dengan bayangan awal gitu Mbak Dau? Bayangan awalnya mikir udah berat ya gitu kan, pasti nggak bakal ada sinyal, nggak ada lampu, nggak banyak orang gitu kan, terus mungkin bahasanya beda, udah takut duluan nih ya. Tapi karena niat tadi Bismillah gitu kan, alhamdulillah bayangannya nggak terlalu jauh Pak. Tapi ya memang yang namanya tempat terpencil tetap ada kekurangannya gitu Pak. Jadi gimana nih dari pengalaman kan, itu kan
daerah Kecamatan Batu Ampar ya. Jadi sedikit saya ulas ya. Kecamatan Batu Ampar itu adalah salah satu 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuburaya yang merupakan daerah yang sangat daerah terpencil ya, terpencil berdasarkan peraturan daerah ya. Nah, di situ dinyatakan Kecamatan Batu Ampar adalah daerah terpencil. Nah, untuk mencapai ke lokasi itu bisa hanya dengan transportasi air ya, cuma transportasi air. Dan hanya ada 2 alternatif ya, pakai motor klotok ya maksudnya, motor klotok sama speed kan, speed. Nah, kalau pakai speed pasti lebih mahal ya, lebih mahal. Kalau motor klotok itu lebih murah tapi lama sampai kan. Nah, ini ceritakan bagaimana ceritanya sampai ke sana berapa jam itu, Mbak? Saya pikirkan karena saya juga daerah Kuburaya, saya pernah nyebrang sebelumnya tapi tidak sejauh ini gitu kan ya. Untuk saya pertama kali pinginnya sebenarnya pakai speed. Cuman kalau pakai speed saya nggak bisa lihat apa yang bisa saya lihat di sana gitu. Jadi saya mencoba pertama kali turun ke sana pakai motor air. Itu pertama kali dan sendiri gitu kan pengalamannya. Ternyata kalau untuk pemandangan alhamdulillah bagus sekali gitu kan. Tapi ya tetap tantangan ya, namanya laut Pak ya, ada gelombangnya seram sebenarnya gitu kan. Tapi karena niat tadi itu ya nyampe lah ya. Nyampe alhamdulillah ya. Gitu kan. Kemudian itu pakai motor klotok ya. Yang kalau pengalamannya pakai speed ternyata lebih serem Pak. Lebih serem. Lebih serem ya. Karena gelombang itu sampai. Nah, itu tantangannya ya teman-teman sekalian, apa motivasi ya, tantangan beliau lah ya. Cerita tanggapan sampai di sana, ekspektasi ya itu ceritanya ya. Nah, sekarang Mbak Adau, gimana sih tugasnya, menjalankan apa sih sampai di sana nih? Tugas-tugas Padahal lah ya, selaku mengemban, karena mengemban amanah dari program Nusantara Sehat kan. Iya Pak. Itu kerjanya seperti apa, kemudian ada enggak hasil atau keberhasilan yang udah mulai nampak lah ya. Tugas khusus dari Nusantara Sehat ya, waktu di zaman saya itu di angkatan saya memang lagi trennya tuh stunting Mbak. Jadi memang kita memang diarahkan memang fokus banget untuk menurunkan angka stunting itu. Jadi dari program kesehatan lingkungan sendiri itu kan banyak Pak, dari kesehatan udara, air, makanan, dan lingkungan rumah ataupun rumah sakitnya, rumah makan, itu kita fokuskan di situ. Nah, dari sejauh ini yang saya lakukan di sana, alhamdulillah gitu kan, ada pergerakan walaupun tidak banyak itu, seperti keamanan pangan sekolah gitu kan. Jajanan sekolah lah ya. Jajanan sekolah kita bisa lihat tuh pemrogramannya, bisa lihat perkembangannya. Oh ternyata ini tidak boleh ya gitu. Begitu juga di rumah makan yang mereka awalnya mikir takut gitu kan, ternyata pas datang mereka bagus gitu welcome-nya. Karena memang tidak familiar ya counseling. Dikira tidak ada ibu hamil di sini Bu gitu kan, karena kita pakai baju putih-putih di situ tuh kan. Tapi kita jelaskan, mereka mendengarkan. Awalnya memang kontra Pak. Lama-lama kita jelaskan perlahan-lahan, mereka paham gitu. Kontranya apa tuh? Pernyataan kontranya seperti apa? Nah, kontra di sini nih mereka lebih takut Pak. Takut kan, entah takut digusur atau takut diberhentikan rumah makannya gitu kan. Sebagai takut kayak kena sidak takut ya. Kena sidak, ini nanti jadi apa gitu kan katanya. Pak itu emang gitu Pak, takut disembunyiin gitu, nanti aja lah gitu kan. Enggak, kita malahan ini nih untuk kepentingan bersama. Jadi kita kasih tahu ini nih bisa jadi keracunan makanan, misalnya kayak di rumah makan atau kafe lah ya kan. Ini nih bisa jadi faktor luar yang bisa merugikan Bapak sendiri sebagai pelaku usaha kan, yang bisa kita perkecil masalahnya gitu kan. Bukan kita cari masalah, tapi memperkecil masalah Bapak yang bisa meningkatkan penjualan di sini gitu. Dan akhirnya dapat diterima. Gitu dapat diterima mereka, tapi tidak semua sih Pak. Tetap ada pro kontra. Nah kalau dari segi profesi yang kesehatan lingkungan tadi Mbak Daud kan dapat pesanan dari pusat Kementerian Kesehatan lewat program Nusantara Sehat tadi
isu yang dibawa itu kan stunting. Ya, stunting. Nah, kira-kira kesehatan lingkungan ini apa hubungannya dengan stunting? Iya. Kalau kita lihat komponen stunting itu kan ada 3 tuh kan, nah, pola asuh, kesehatan lingkungan gitu kan. Ya jadi memang kesehatan lingkungan ini dilihat dari satu sisi sudahlah gitu, udahlah gitu kan biasa pun begitu. Tapi memang faktor lingkungan sangat mempengaruhi besar Pak, terutama di bagian perairan di sana. Yang saya lihat sejauh ini pengolahan airnya kurang Pak. Jadi menurut mereka air yang mereka pakai udah aman, udah bersih, ternyata tercemar dengan tidak sengaja oleh mereka sendiri gitu. Nah itulah pas saya sampai ke sana, oh ternyata yang saya pakai itu gitu kan, dan lihat dari kondisi fisik rata-rata yang airnya tercemar ya ciri-ciri fisik stuntingnya ada gitu ya. Tapi tidak langsung kita bilang lingkungan stunting, tapi itu faktor risikonya juga 3 tuh. Ya, karena apa, kalau stunting itu kan 2 intervensi penanganan stunting ya. Ya, Pak. Intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Jadi kalau yang spesifik udah dikerjakan oleh teman-teman kesehatan lah ya. Nah, tapi kalau yang sensitif termasuk faktor sanitasi lingkungan yang pengaruh ya Mbak Dau. Oke, kalau bicara tentang perilaku penyakit yang berbasis lingkungan, kan ada apa tuh? Diare. Itu masih tinggi nggak di sana? Tinggi Pak, diare Pak. Oh, masih tinggi ya. Ya mungkin karena faktor perilaku tadi ya. Ya perilaku. Kadang mereka juga mikir udahlah diare itu kayak musiman gitu. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak disengaja atau tidak sadar, itu yang menyebabkan mereka diare gitu. Apa tuh? STBM? Iya. Faktor perilaku mereka ini kan ya mungkin sedikit pengetahuan tentang macam mana pembuangan sampah, gitu juga pembuangan BAB-nya. Jadi juga itulah penyebab diarenya, bukan musiman gitu. Mereka masih kurang pahamnya, kurang sadarnya kalau hal itu mempengaruhi mereka gitu. Oh, jadi yang menarik tuh itu ya tadi ya. Jadi ada di sana sudah mulai masuk ya, maksudnya tugas-tugas sudah mulai. Terus tanggapan oleh teman-teman fasilitas kesehatan yang sana itu kan ada puskesmas, ya. Ada pustu, kan, ada Polindes, itu melakukan kolaborasi kerjasama itu gimana nih? Mungkin di luar Faskes mungkin ada mitra kerja, ada perangkat desa, itu gimana nih? Dukungan dari kepala puskesmas, itu gimana Mbak Dau? Dukungannya alhamdulillah bagus ya. Jadi desa juga terbantukan gitu kan, kayak pengolahan air Pansimasnya mereka bisa, oh ternyata air saya masih bagus Pak, masih bisa dipinum gitu, kayak gitu. Begitu juga di Pustu dan Polindes, kayak misalnya ada terjadi kasus diare, mereka minta tolong dong Kesling dicek, mungkin airnya di situ juga dia nggak ada WC katanya. Nah jadi kita dapat nih masalahnya, kita bisa angkat. Nah ini nggak ada WC, karena nggak ada WC tadi dibuang sembarangan, tidak sesuai dengan standar ya, itu bisa membuat keluarga ataupun diri sendiri sakit gitu. Nah ini kita liatin langsung, Pak Bapak ada WC, ini ada hasilnya gitu kan. Jadi dari Pustu juga alhamdulillah kita kerjasamanya baik gitu kan, mereka dah langsung kontak nih, Dau ada kasus diare, ada kasus misalnya keracunan makanan gitu kan. Bang, pernah ada kasus keracunan makanan? Kemarin ada terindikasi baru, belum spesifik Pak, tapi memang laporan di teman-teman katanya di situ mereka makan jajanan lah gitu kan, yang anak-anak lah biasa kan nggak paham. Nah ternyata di situ mereka pengetahuan tentang makanan apa sih yang memang tidak boleh dimakan, kayak misalnya kemasan kaleng kalau udah benyok itu nggak boleh dimakan gitu kan ya. Tapi mereka masih belum paham ya, selama tidak bocor nggak masalah gitu kan. Nah di situ kita datang nih, kita kasih tahu gitu kan, sama pelaku usaha juga, Pak ini kalau memang belum dibuka packingannya bisa kita retur, kita balikan lagi gitu kan. Ini hak kita gitu, karena ini bakal menyebabkan kecelakaan, sakit gitu kan. Juga kalau faktor risiko panjangnya ini bisa dibawa ke kepolisian kan, lebih berat lagi kan daripada kita berpanjangan
kita cut di situ, kita beritahu gitu. Nah itu Mbak Dau, tadi dukungan teman-teman Puskesmas itu udah mendukung ya. Alhamdulillah. Dan yang menarik Mbak Dau ini kan ada masa periodenya enggak? Nusantara Sehatnya nih. Ada periodenya enggak? Berapa lama lagi selesai? Kalau periode Nusantara Sehat per 1 tahap 2 tahun, Mbak. 2 tahun. Nah, sekarang udah masuk ke? Udah 1 tahun lebih, saya sisa 8 bulanan gitu sepertinya. Tinggal 8 bulan ya. Jadi mudah-mudahan ini tadi ya. Sekarang kira-kira dengan sisa waktu dan yang sudah dilakukan ya sama Mbak Dau, ada enggak tadi kerjasama atau bentuk inovasi yang bisa diangkat ya? Dilihat lah ya, meskipun mungkin inovasinya udah mulai awal, udah jalan, kemudian Mbak Ada udah baru datang, kita lihat potensi yang ada itu apa? Kalau tadi kan kita lihat potensi bahaya ataupun apa yang harus kita ubah gitu. Yang pertama tadi sampah dan buang air besar sembarangannya yang masih kurang ya Pak ya. Alhamdulillah untuk koordinasi di sana juga ada komunitas yang namanya Blue Forest dan Poksamas. Jadi itu sebuah komunitas di Batu Ampar yang melakukan pengolahan sampah. Jadi saya juga tertolongkan di situ. Kita bekerja sama. Ini loh gitu, sampah bisa menjadi suatu karya, bisa menjadi masukan gitu kan, bisa kita olah, tidak hanya sampah tapi bisa menjadi media yang bisa kita jadikan seni gitu kan. Nah, jadi tadi bukan hanya ternyata setelah bertugas di sana kemudian bersosialisasi, ketemu sama komunitas-komunitas itu ya? Iya Pak. Poksamas. Nah, jadi pengolahan sampah masyarakat. Kelompok pengolahan sampah masyarakat. Kelompok pengolahan sampah masyarakat itu ya teman-teman. Jadi tadi dengan hasil itu jangan, berarti kita nih kawan-kawan nakes itu tidak hanya bidan, tidak hanya perawat, tidak hanya dokter, tapi ada teman di balik itu ada banyak juga, ada tenaga kesehatan lingkungan. Jadi perannya mungkin di podcast ini mungkin bisa berbagi lah ya. Sebenarnya kesehatan lingkungan juga punya peranan penting. Nah, kira-kira tadi keberhasilan apa yang udah mulai nampak nih? Keberhasilan yang udah nampak tuh ya tadi tuh sistem pengolahan pangan mereka udah mulai bagus gitu kan. Ini kan ada standarnya kayak pencucian airnya harus bagaimana gitu kan, bagaimana tempat pemasakannya, bagaimana penyimpanannya, dan apa-apa yang boleh dijual dan tidak boleh dijual gitu kan. Yang sanitasi tadi, yang BAB tadi itu? BAB di situ juga karena kita tadi kerjasama dengan desa ya, kita harus kerjasama dengan desa melalui data. Kita lihat berapa data yang memang minus, yang tidak ada jamban sama sekali, apakah jambannya hampir bagus dan bagus sekali gitu kan, standar. Nah di situ kita lihat, kita fokuskan, kita angkat, dan nanti kita lakukan pemicuan Pak. Pemicuan. Nah di situ dilakukan pemicuan, alhamdulillah ada pergerakan data walaupun tidak banyak Pak. Nah jadi kita utamakan dari berdayakan sendiri untuk masyarakatnya itu membuat jamban, memberdayakan masyarakatnya untuk mengubah perilaku mereka sendiri gitu. Tidak hanya bergantung pada bantuan dan lain-lain. Ternyata kita ingin sehat, kita yang harus bergerak gitu. Kita ubah pola perilaku mereka. Walaupun memang mengubah perilaku tidak semudah itu Pak ya. Caranya tuh gimana tuh caranya? Mungkin ada metode untuk yang tadi pemicuan, akhirnya buat program sama-sama tadi yang dari masyarakat kan, inovasi itu apa, kayak ada mungkin metode kalau untuk di STBM sendiri kita balik lagi sebenarnya ke desanya Pak. Kita kolaborasi ke desa, bagaimana potensi desa, karena setiap daerah berbeda masalah, berbeda pemecahannya. Jadi kita balikan lagi ke desa, kita bantu nih, kita dorong masyarakat bisa berjalan loh, ayo kita sama-sama berjalan. Arisan jamban. Dengan arisan jamban gitu, ataupun ya, bagaimana? Arisan jambannya ada ya? Masih ada jamban. Jadi dari dana sendiri kita buat sendiri,
kita bisa gitu kan, walaupun tidak langsung semuanya gitu, bertahap. Oke, Mbak Dau. Selanjutnya mungkin tadi sudah masalah tugas fungsi sudah dilakukan, kemudian yang mungkin yang selanjutnya tantangan dan masalah gitu ya. Apa masalah. Aduh. Karena ini termasuk daerah 3T ya Pak ya. Ya. Kita tahu daerah 3T kurangnya sinyal, pasti jalannya tidak semulus di kota ya gitu kan, dan juga tidak seramai di kota. Otomatis tetap ada daerah-daerah yang memang kita harus lagi nyebrang lagi ke laut. Udah saya dari kota ke laut, nanti kita nyebrang lagi ke laut, ada daerah yang paling ujung. Nah, di situ ada tantangan. Kita tidak mungkin tidak menjamah semua itu gitu kan. Tapi tetap kita harus monitor mereka gitu kan. Apa sih perkembangan dari setiap desa? Karena di Kecamatan Batu Ampar nih banyak banget loh desanya gitu kan. Terutama di daerah Puskesmas Padang Tikar, kita ada 8 desa yang harus kita monitor semuanya. Dan selama ini 8 desa ini sudah dikunjungi? Sudah dikunjungi, tapi yang ujung tuh masih belum ya, masih PR. Harus terbang lagi pakai speed gitu kan. Itu tantangannya luar biasa gitu kan. Masalahnya gitu kan, masalahnya dari semakin dalam ke dalam, mereka kan tidak terjamah oleh pengetahuan. Walaupun kita tahu sekarang zamannya gadget gitu kan, cuma karena minimnya sinyal, pasti semahal apapun gadget tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, itu di situ kita harus memberi pengertian terhadap masyarakat yang kurang tentang informasi, itu memang harus sabar. Itu tantangannya, harus sabar. Tetap sabar. Banyak kontranya, Pak. Melakukan upaya-upaya pemberian kesadaran ya. Iya. Oke, itu tantangannya. Iya, masalahnya tadi sudah, dan alhamdulillah hampir seluruh desa yang masuk daerah Mbak Dau tugas nih, Puskesmas Padang Tikar. Padang Tikar. Nah, Batu Ampar itu ada 3 puskesmas ya kawan-kawan. Puskesmas Padang Tikar, Batu Ampar, dan Sungai Kerawang ya. Kerawang. Dan Mbak Dau kebetulan di daerahnya adalah di Puskesmas Padang Tikar. Oke, Kak Dau mungkin harapannya yang sejauh ini saya berharap, karena potensi di sana sungguh sangat besar ya, apalagi dengan kondisi alam yang sangat bagus gitu kan, kita angkat gitu. Masalah kita kan tadi sampah juga ada, kita angkat di situ, sampah bisa kita olah menjadi seni untuk menarik daya tarik wisatawan. Dengan alam kita yang indah ini kan, kita bisa berkolaborasi tadi tuh antara sampah yang kita olah dengan alam yang cantik ini. Jadi, dan juga pemandangan yang tadi tuh kita ubah dengan bagus gitu, karena kan kita kan daerah pesisir nih, otomatis kan tetap ada rumah-rumah di pesisir. Nah, di situ harapan saya lebih dirapikan lagi pembangunannya, seperti jamban di sungai itu diperbaiki Pak gitu kan. Jadi lebih wisatawan nih suka gitu datang ke sana gitu Pak. Jadi itu ya Mbak Dau, mungkin itu tadi karena nyinggung alam yang indah tuh, kira-kira ada lagi tempat wisata di situ tuh? Tempat wisata ada Pak, pantai gitu kan, mangrove itu kalau kita olah gitu, itu bagus banget, ya? Potensi sekali gitu kan. Nah, mudah-mudahan nih Mbak Dau, pihak-pihak yang punya wewenang, pihak-pihak yang punya kepentingan di sini ya mudah-mudahan mendengarkan nih ya. Dan para investor mungkin pengen punya buka bisnis tentang sektor pariwisata, silakan ya, karena potensinya luar biasa. Cuman kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus ada teman-teman yang lain dari bidang apapun itu. Seperti tadi bersama Blue Forest, semakin banyak jaringan itu kayak, wah ini nilai yang tidak bisa ternilai gitu, saya lihat di sana. Oke, itu teman-teman udah sampai di penghujung podcast kita. Dengan tema perjuangan tenaga pejuang kesehatan lingkungan di Kecamatan Batu Ampar di daerah terpencil ya. Kali ini mungkin udah hampir penghujung, kita langsung saja Mbak, mungkin ada pesan atau
closing statement gitu ya, harapan kita selaku nakes ya, nakes di walaupun profesi kesehatan lingkungan yang jarang terdengar gitu ya, didengar oleh masyarakat, ternyata nakes itu Kesling juga ada profesi sebagai tenaga kesehatan. Iya. Nah, mungkin silakan Mbak closing statement. Closing statement ya. Jadi sedikit aja nih dari saya. Jadi kerjakanlah sesuatu itu dengan hati. Karena jadi apalagi fokus di daerah 3T tetap banyak sekali kontranya. Sejauh itu tetap emosi, rasa lelah itu terpancing semua. Tapi lakukanlah semua dengan niat, dengan sabar, tetap menghasilkan buah yang indah gitu. Apalagi ditambah alam yang sangat cantik gitu. Gitu aja. Jadi tadi ya kesimpulannya, lakukan sesuatu itu segalanya dengan hati Pak. Ya, dan menikmati apa yang kita lakukan yang ada di sana. Oke, teman-teman, itu dari closing statement dari Mbak Daw. Tetap jaga lingkungan, kemudian yuk pilah sampah dari rumah, yakin usaha sampai. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Daw.